Rambutan doang yang bagus. Hai semuanya. Terus welcome to our Burjoy. Yeay. Kali ini aku Aldia dari Teknologi Pangan 2017. Ada aku Vira dari Peternakan 2017. Dan di depan kita ada siapa aja nih, kakak-kakak ganteng. Ganteng gak sih, biasa aja. Siapa nih? Yang ganteng siapa nih yang ganteng? Coba siapa dong? Ayo kenalin. Siapa nih? Dari sebelah sini dulu. Oke, aku Ade Yulianto dari Peternakan 2015. Aku habis dari Agro 15. Sekarang semester 7 baru berjuang buat skripsi. Wih, curhat. Aku berjuang buat apa nih? Kayak bingung nih. Aku SPKL Oh iya, skripsi. Oh iya, skripsi. Minat. Yeay. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing, mau berbagi pengalaman, mau berbagi inspirasi juga buat kalian semua yang akan menjadi calon apa ya, yang akan menjadi bagian dari FPP. Yeay. Pertama, oke langsung aja. Dan keberapa sih ambil peternakan? Pilihan berapa? Dulu aku bilang satu. Kenapa? Katanya nih satu di mana dulu kan? Mungkin satu di univ lain, baru satu di univ Sombong ya? Ini nanya univnya apa nanya jurusannya? Oh kirain nanya univnya. Jadi kalau pilihan jurusannya pertama ya memang pertama di peternakan di FPP di Undip. Terus yang kedua juga tetap peternakan juga, cuman di Unsur. Dulu jujur tuh galau banget, jadi beruntung buat kalian mahasiswa baru yang sekarang baru masuk nih, buat anak peternakan yang baru masuk di tahun 2018, 2017. Pas kalian masuk tuh kalian gak bingung dan kalian bisa sombong dikit karena akreditasinya apa? Akreditasi. Itu akreditasinya udah A nih. Maafin ya. Jadi pas dulu aku mau masuk nih peternakan itu baru B. Jadi perbandingannya tuh ibaratnya aneh banget. B peternakan Undip, yang A tuh Unsur. Jadi padahal Unsur itu malah pilihan kedua. Jadi sebenarnya kenapa bisa ketemu di Undip juga nggak tahu di sini. Tapi Undip jadi pilihan pertama dan aku yakin sekali bahwa nanti ketika aku lulus ternyata jadi A, dan sekarang ternyata kebuktian jadi adik-adik di bawah juga sudah akreditasi. Jadi pilihan pertama itu peternakan Undip. Yang penting ya kamu B. Aku dulu aku gak ditanyain ya gue. Apa? Jadi sama sini. Jadi biar Udah aku ditanyain dulu. ya dia biar kita ya. Oke. Udah. Keren banget ya Mas Ade. Dia terus kalau saya Mas Ade sendiri nih dulu Apa? pilihannya apa tuh Mas? Pilihan jurusannya? Kalau aku dulu pilihan pertama ya kan masuknya SBM. Aku SNMPTN. Peter. Enggak. Aku dulu SBMPTN. Waktu SNMPTN tuh aku milih Arsi UI sama UNS. Ya aku nggak tahu diri sih sebenarnya kenapa milih UI. Nggak tahu bego tapi milih UI. Terus nggak terima kan. Terus SBM deh pilihan satunya Arsi UNS, pilihan duanya Agro, pilihan tiganya apa sih? Lupa aku. Kasih Undip bukan. THP FPK. Akhirnya aku terima di Agro. Dulu malah mending ya deh kamu akhirnya B tuh. Iya. Aku akhirnya C. Aku Kan sekarang udah B. Nanti paling aku lulus udah A. Pas kamu lulus ya lulus. Udah lulus aja. Pas kamu ya lulus aja. Ya bapak demi kalian. Mantap banget ya. Oke, terus kalau dari kalau dari Mas Ade sendiri nih, kenapa sih kayak kakak udah peternakan, kalian dua gak peternakan, kenapa kayaknya spesial peternakan gitu? Kenapa harus peternakan? Ini harus cerita nih dari kenapa harus peternakan. Buat motivasi adik-adiknya dong. Kenapa harus peternakan Iya. ya? Jadi pertama nih. Gak usah jawab aja apa ya? Alasanku gak ada. Kalau aku dulu alasan pertama sebenarnya bingung mau kuliah di mana. Sama, jadi bingung mau kuliah di mana sebenarnya itu menurutku ya. Jadi semua anak SMA kelas 3 itu kelas 12 pasti bakal bingung tuh bakal kuliah di mana kan. Cuman setelah dipikir
Jadi bahwasannya apa? Kuliah kan memang berdasarkan minat dan juga keinginan, dan kebetulan saran dari orang tua juga ya nggak ada disarani juga sama ambil peterangan, nggak ada. Karena ambil peterangan tuh bingung, jadi orang tua nyuruh apa namanya fisioterapi, terus teknik kimia, terus kesehatan masyarakat. Wah, anak Jauh ya. ini kan terus ada yang bilang teknik juga, fisioterapi itu loh. Aku mundur. Jadi nanti biasanya minjet sapi. Aku mundur. Jadi dulu kepinginnya tuh banyak opsi sebenarnya, cuman hanya dibalik lagi dari orang tua, memang sistemnya nggak memaksa, jadi terserah kalian kamu mau kuliah di mana, terserah. Akhirnya dengan merenung pada saat mau pembukaan SNMPTN baru ketemu jawabannya tuh peternakan, dan jawaban itu ketemu setelah mikir-mikir aku harus ngapain ya kira-kira selama aku hidup. Sekiranya berat nggak begitu capek, nggak begitu mumet, kayaknya aku bakal berpikiran peternakan kayaknya enak ya, aku seneng sama hewan, kuliahnya paling ya pelihara hewan. Terus ketemu hewan lagi senang ya, sampai tua gitu terus senang terus kan. Wah, jadi berarti itu tujuan itu pertama, pengen hidupnya meminimalkan apa ya, faktor-faktor yang bikin mumet sebenarnya. Dulu ada kepikiran pengen gabung ini apa namanya, sekolah tinggi meteorologi. Itu ya itu. Jadi kepikiran itu cuma mikir-mikir. Ya aku sampai tua mikirin awan. Aduh kan, jarang deh. Terus akhirnya pilihan pertama ya jadi peternakan terus. Ya karena faktor pertama dulu ada faktor aneh sebenarnya yang bikin kenapa milih peternakan. Jadi dulu pas SMP nih, kan SMP-nya tuh deket ini peternakan titik gitu lah. Jadi setiap berangkat ya lewat di titik kosong kepikiran sampai bolak-balik karena yang bikin greget aja. Jadi setiap jam 12 yang ada bau-bau itu. Pertanda. Supaya sampai itu udah ada jalannya peternakan. Terus SMA nih, SMA bikin greget lagi. SMA-nya samping pasar kambing. Cocok. Terus tadi saya istirahat main nih kambing. Jadi udah, terus aku pikir-pikir aku dari kecil ngapain gitu kan, sampai pikir. Aku kecil pelihara ayam juga, pas aku SMP ada deket-deket sama itik lewat aja juga, teman-temanku pada ini. Terus SMA deket pasar kambing, ya udahlah peternakan mungkin bisa ketemu sapi, akhirnya kan ketemu sapi. Senang karena mau marah juga iya sapi ya, jadi nggak jadi cengkel. Ketemu unta kapan sih? Nanti lah kalau ke udah Amin. Terus kalau Mas Abi sendiri kenapa sih ngambil anggrek? Pilih ibu. Kenapa ibu milih itu? Alasannya? Dulu tuh dari kelas 1 ding aku tuh pengen masuk arsi kan. Dari awal mau masuk arsi. Tapi aku enggak. Nah, dia kan udah ada firasat peternakan gitu. Semuanya juga kambing. Udah ada Sapi udah seneng. Apa SMA aku di perempatan kota. Gak ada sawah-sawah. Terus ngapain gitu? Aku mikirnya kan jadi arsi itu dari kelas SMA sampai kelas 3 itu mikir masuk arsi, dan aku gak mikir sama sekali kuliah di kalau gak Jakarta ya Solo. Nah ternyata singkat cerita aku terima SNMPTN itu anak ngambilnya sebenarnya tinggi, nangis Nangis sendirian di kamar gitu ya? adik gak merasakan juga. Untuk kamu yang merasakan SBMPTN, Nangis dia guys. Terima ya buat kalian. terus aku bilang waktu pendaftaran SBMPTN aku bilang ke ibu, aku daftar apa? Ya pilihan satunya terserah kamu. Udah aku ambil arsi ya bu, tapi arsi UNS. Udah terus pilihan duanya aku mengerti juga. Yaudah apa enaknya? Ya terus naik bu, karena aku mengerti bu. Terus yaudah peternakan aja. Peternakan unip peternakan unip. Wah bu, peternakan gara-gara waktu itu udah banyak pilihan kan. Nah, ada kakak-kakakku 2013 di peternakan unip. Itu pasang DP, titik-titik keseluduk sapi. Allah. Aku mati. Aku takut. Ojo bu, apa soalnya ada kakak tingkatku sing DP-nya kayak gini, tak gituin. Katanya ngikut orang tua. Terus ya masih interaksi dikit-dikit lah, terus habis itu bilang ke ibu kayak gitu, oh yaudah pertaniannya aja. Terus pertanian tak bukain kan, ada tiga itu waktu itu agro sama
Tepang. Ya udah ambil agro teknologi aja yang namanya bagus. Namanya bagus. Ya, ibuku berkata demikian dan aku keterima di sini. Terus waktu keterima ayah ibuku sekeluarga seneng aku. Mas Adi sendiri seneng nggak sih di peternakan akhirnya? Jujur memang sesuai sebenarnya adalah apa yang digambarkan, apa yang dipikirkan itu senang. Jadi pertama setelah dia dapat pelajaran juga dari dosen dan sebagainya, ketika kita sebagai mahasiswa peternakan sendiri kan, ya, peternakan itu menyangkut berbagai hal dan memang cakupan kita luas, apalagi memang kita dalam sebenarnya pertanian kan. Jadi pertanian sendiri dari apa namanya, kita bisa berperan banyak, apalagi ketika ini yang lagi rame nih, misal harga telur naik, harga ayam naik, yang ribet ya Pak, semua Indonesia bakal naik, rasain naik. Buat kalian anak kos yang harganya maksudnya nasi telur 2.000 kan malah nggak bisa makan anak kos kan gitu. Ternyata itu bisa berdampak banyak. Jadi sebenarnya ketika kita masuk dunia peternakan, kita bisa berperan banyak dan kita para mahasiswa peternak harusnya bangga. Jadi kalian nggak kalah sama anak-anak ekonomi, anak-anak kedokteran nggak. Coba bayangin kalau sumber gizi, sumber apa itu berasal dari produk-produk peternakan, produk-produk pertanian, dan itu yang bisa buat kita bangga. Kalau kalian minder, kok kuliahnya pelihara sapi, pelihara ayam, bau sebenarnya. Terus kalau nggak bau mau bawa apa gitu kan? Yang terbaik hari ini aku besok menjadi apa? Ini contoh gambaran dulu. Jadi aku besok menjadi apa ya? Aku udah melakukan yang terbaik hari ini. Aku melakukan terbaik terus kan, jadi bakal jadi yang paling baik besok. Dan buat gambaran aku selalu mau ngapain? Ya pertama ya lulus dulu lah, lulus dulu. Nah, tapi buat cita-cita ya pertama, aku tetap pengen di dunia peternakan, cita-citanya. Jadi ya semoga aja lo di dunia peternakan mau jadi apa ya. Pokoknya aku pengen tetap di dunia peternakan, karena aku menghindari yang repot-repot. Tapi ya sebenarnya peternakan repot kan, tapi nggak repot juga, lebih enak gitu nih. Karena aku senang ayam. Iya, lihat ayam enak ya. Anak kecil ya kayak gitu aja lihat kayak gitu seneng gitu. Jangan-jangan ayam cek di warna-warni ya, seneng juga. Ayam semua gitu ya. Dulu semua. belinya nggak beli aja. Jadi intinya lakukanlah yang terbaik di kesempatan yang ada. Pokoknya terbaik terus kan, jadi semuanya gampang lah. Selanjutnya, habis. Dadah. Aku tuh habis lulus gak tahu mau ngapain. Cita-citanya? Cita-citanya menjadi ayah yang keren untuk anak-anakku. Enggak, tips and triknya, yakinlah kakak-kakakmu di peternakan sama pertanian itu uangnya sangat-sangat. Tinggal cari aja yang sangat menurutmu gitu. Develop diri sama sendiri. Masih kita harus cerita yang Dengar itu, bahasanya dengan develop. Ngomong jangan. anak PP jarang-jarang nih kayak gini. Kalau mau kenalan hubungi siapa? Aja. On. Bisa saya ya. Aduh, dikat aja lah kata ini. Jangan ajak kan? Jangan. Kalau aku, apa aku? Sudah. Play dulu. Sweet. Nih, Gunting batu kertas. ulangi lagi. Kalau aku jujur sih waktu kemarin ikut ke pelatihan pemimpin bangsa juga, itu juga ngedevelop diri banget kata Adi. Di situ yang jurusan pertanian cuma ada 2 orang dari 100 mahasiswa seluruh Indonesia. Itu cuma ada aku sama Muspa, bisa lihat di project sebelumnya Muspa ini. Terus dari 100 orang itu ternyata ilmu pertanian itu semua mahasiswa fokus ke sana ternyata. Dari pemberdayaan, dari cara budidaya yang baik, terus cara penyelesaian pertanian seperti apa, terus kartel pangan seperti apa, distribusi dan makanan seperti apa. Nah, semua mahasiswa di Indonesia tuh ternyata fokus ke situ. Nah, tapi aku sendiri kok selama kuliah nggak mau ke sana gitu, mau ngeluh kayak gitu. Nah, ternyata mahasiswa di seluruh Indonesia pun sadar kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau belajar lagi dan itu sih yang paling berkesan buat ternyata setelah menemukan passion kayak gitu, ternyata semuanya memerlukan pertanian. Bahkan saya mahasiswa pun juga udah memerlukan pertanian dan udah mikir ke sana. Temanku yang dari sosiologi ini, mereka mikir pemberdayaan masyarakat petani, orang mikir pemberdayaan masyarakat desa, masyarakat laut, Apalagi masyarakat kota. Mungkin perlu diberdayakan. kayak gitu sih. Terus yang dari UGM, dari pemerintahan UGM itu dia
tanya ke aku soal kebijakan pemerintah, kan dia pernah paham ya kayak aku kok bisa nih nggak paham sedemikian rupa kok gak paham bro, padahal aku lagi pertanian. Terus ada yang dari ekonomi Aceh itu tanya gimana sih pemutusan rantai makanan di rantai makanan acur rantai distribusi di dunia pertanian. Ya udah aku jawab, terus ada yang tanya tahun budidaya kayak gimana, ya udah dijawab gitu sih. Ternyata mereka semua di luar, banyak mahasiswa di luar pertanian dan peternakan yang concern ke sana. Itu yang paling berkesan buat aku. Di FPP, selama di FPP. Selama di FPP kan aku nggak ada kegiatan. Jadi buat kalian mahasiswa baru Fakultas Peternakan dan Pertanian, ya percayalah bahwasanya kesempatan yang diberikan itu bukan cuma jadi ketika kalian berdapat kesempatan itu, ya manfaatkan baik-baik. Bahwasanya itu nanti ke depan ada kesempatan yang lain, ya kesempatan dan itu bakal ada terus. Jadi selama yang ada sekarang lakukan yang terbaik, karena ketika hari ini baik, besok baik karena besok lebih baik dari yang sebelumnya, itu bakal jadi yang terbaik. Itu bukan buat orang tua, bukan buat, itu buat kalian, buat masa depan bangsa Indonesia. Karena pangan bangsa Indonesia dipengaruhi juga dari dunia peternakan pertanian. Itu aja sih. Hebat. Kalau aku sindrom apa sih biasa? Sindrom mahasiswa baru itu dibandingin sama teknik, sama kedokteran, sama pokoknya jurusan yang bagus, sama psikol, sama jadi ya kurangin aja dulu banding-bandingnya, terus cari tahu sendiri. Kalian ini peternakan dan pertanian, kalian ini bukan antara peternakan dibandingin sama teknik, bukan, tapi cari tahu peternakan itu apa, cari tahu pertanian itu apa, bukan mencari tahu antara peternakan dan pertanian dibandingin sama teknik, dibandingin sama psikol, bukan. Cari tahu sih sendiri kalian peternakan pertanian. Nanti misalnya untuk kalian berbeda. Aku juga ngelihat bahwasanya kalau banding itu kita nggak pernah selesai gitu loh. Misal nih kalau kita bandingin peternakan sama teknik, terus yang teknik banding sama kedokteran mainnya dia paling Itu aja terus ya. kedokteran banding kita. Jadi intinya ya pokoknya kita semester kalian mau Aduh, Pak. Apa nih? ini wah katanya Ardia Katerina. Ardia Katerina. ya pokoknya apapun jurusannya, mau jurusan A, mau jurusan B, selagi kalian dapetin kesempatan itu harus manfaatin yang baik-baiknya. Dan di dunia perkuliahan tuh kan bakal ketemu sama banyak orang, kalian bakalan bisa dapetin banyak peluang, banyak kesempatan, dan itu harus kalian maksimalin sebaik-baiknya, jadi bisa buat peluang kalian ke depannya. Dan buat kalian semua mahasiswa baru, semangat ya ke depannya, jalani terus semuanya, dinikmatin. Sampai jumpa, sampai ketemu di FPP. Oh iya, saya udah. Oke, see you, dadah. 3. Kita ngomong. 3. Kalau ada